당장 당장 때려치는 게 좋을 거야. 네 금수저 내가 갖고 있잖아. Alur cerita Golden Spoon episode ke-10. Juhe menemui berniat melakukan wawancara terkait jabatan CEO yang sudah ia dapatkan. Saat itu, Juhe sekaligus ingin menyelidiki apakah ucapan Juntae benar adanya. 만 인터뷰는 거절이야. Sun Chun dengan tegas menolak lantaran ia tahu Yojin sedang mengawasinya. Keduanya lalu pergi, meninggalkan Juhe sembari membahas masalah pernikahan. 좀 지키지? 여진아, 적당히 해 너. 누가 보면 네가 태용이한테 들이대는. Sikap Taeyong yang menjual perusahaannya yang ia rintis bersama teman-temannya membuat ia kesal karena ternyata Taeyong hanya menganggap perusahaan itu sebagai batu loncatan untuk menguasai saham Dosin. 바꿔서 부자가 돼? Selain Taeyong yang sudah melihat coretan milik Sun Chun, secara tak sengaja Lee Chol membaca keajaiban sendok emas. 미안하다, 순철. Ia yang merasa bersalah karena Sun Chun bahkan harus memikirkan hal yang di luar nalar, bertukar orang tua untuk keluar dari kemiskinan. 다시 제자리에 갖다 놔. 물론 Setelah kasus korupsinya terbongkar, Tuan Huang masih memanfaatkan Juntae. Ia tak akan membawa masalah ini ke pihak berwajib, asal Juntae mengembalikan dana yang sudah ia korupsi, mengundurkan diri, dan bersembunyi untuk sementara waktu. 시간 많이 흘렀잖아요. Berpindah ke kediaman Tuan Huang, Juhe meminta bantuan Yongshin untuk membujuk Taeyong agar bersedia diwawancarai. Namun kedatangannya di rumah itu ternyata untuk menyelinap ke kamar Taeyong, mencari jas yang dimaksud Juntae. Baru saja sehari Taeyong menjadi CEO di salah satu anak perusahaan Dosin, ia tak sengaja memangkas gaji para manajer yang selama ini kurang kompeten. Keputusan itu pun dirasa terlalu berlebihan bagi Monkey, apalagi Juntae kini sudah berhasil disingkirkan. 아버지를 이겨야 돼. Sun Chun beranggapan jika pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai karena ia yakin Tuan Huang tak akan mewarisi semua grup Dosin kepadanya. 이제 가셔야 할 시간이에요. 이런 애는 흔한데. Saat jamuan makan malam, tanpa Yongshin tak mendukung rencana pernikahan Taeyong dengan Yeonjin karena ia menilai Yeonjin adalah putri pengusaha konstruksi yang tidak begitu sukses. 되시잖아요. 여보, Sun Chun bersikeras jika Yeonjin adalah pilihannya karena wanita itu sudah banyak membantunya selama di Amerika. 그리고 지난 10년간 절 믿어주고 도와준 사람이에요. Mendengar ucapan Sun Chun, Yeonjin tersentuh dan yakin benih cinta muncul di dalam hatinya. Namun ternyata perasaannya bertepuk sebelah tangan karena hampir menikah. Sun Chun masih menganggap Yeonjin sebagai rekan bisnis. Sepertinya ia belum bisa move on dari Juhe. 괜한 대가 치르고 싶지 않다. Setibanya di rumah, Yeonjin mengamati sendok emas milik Sun Chun yang sekarang ada di tangannya. Yeonjin teringat aturan sendok emas yang belum Sun Chun ketahui, yang mana jika orang lain makan dengan sendok emas tersebut, maka orang itu akan mengingat kenangan pemiliknya. 이승천, 이런 식이면 곤란해. 제대로 좀 해봐! 네. Taeyong bekerja paruh waktu di kantor Juhe untuk menyuting video. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Sun Chun yang menerima tawaran wawancara Juhe tempo hari. 나 작가님께서 뭐가 그렇게 궁금한지. Sun Chun melihat kejadian membuatnya sedih karena pimpinan kantor memaki Taeyong di depan umum hanya karena lama membeli minuman. Ia membayangkan jika dirinya lah yang harus berada di posisi itu. 야, 가시죠. Sepertinya masih ada perasaan yang tersisa antara Juhe dan Sun Chun karena keduanya masih bertatapan saat ada di persimpangan jalan. 실은 네가 보고 싶었어. Taeyong asli pun menyadari jika mereka saling memandangi. 왠지 오늘따라 그대가 별처럼 반짝 친구는 성원일 뿐이네. Di suatu klub malam, Juntae meluapkan kekesalannya kepada Sungwon karena ia memilih Taeyong sebagai ketua grup Amicus. Juntae merasa tersingkir karena teman-temannya kini tak lagi berpihak kepadanya. Apalagi setelah Taeyong mengancam akan membongkar peristiwa di Amerika dulu, di mana Juntae adalah pelaku penembakan yang sebenarnya. 춘이죠. 뭔 개소리야? 16년 전 세인트 제로.
Atas insiden berdarah itu, Yongshin menegur adiknya karena berbuat di luar nalar. Ia prihatin karena nasib Juntae kini terpuruk, bahkan harus mengembalikan dana korupsi yang sudah terlanjur ia gunakan. 정말 왜 이래? 우리 부모님이 살아계셨어도 Yongshin mendatangi Tuan Huang saat tengah melakukan rapat. Tanpa sopan santun, Yongshin menggertak suaminya akan mengumpulkan semua saham dan menghalangi bisnis Tuan Huang jika ia tak memberikan kesempatan lagi kepada Juntae. 집에서도 얘기할 시간은 충분할 것 같은데. 싫어! Melihat amarah Yongshin yang begitu besar, Tuan Huang membongkar rahasia istrinya tentang Juntae yang ternyata ia adalah anak kandung Yongshin. 당신이 그걸 어떻게... Yongshin pun panik, dari manakah Tuan Huang mengetahui hal itu? 준태도 있는 거야. Di lain tempat, Sun Chun dan Monkey masih mencari bukti yang bisa memberatkan Juntae atas insiden di Amerika. Ia juga sedang mencari keberadaan seorang pria bernama Pak Songgo yang diketahui menghilang saat di Filipina. Dari kamera yang Juhye selipkan di kamar Taeyong, ia mengetahui kode sandi brankas milik Taeyong. Karena hari pernikahan sudah semakin dekat, Yeonjin menghadiahkan barang istimewa untuk keluarga Sun Chun. Ia merasa harus memenangkan hati mereka agar Sun Chun mencintainya dan melupakan Juhye. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Sun Chun semakin dekat, bahkan bersedia diwawancarai dalam acara Juhye. 설정버려. 네가 아직도 UBS 딸인 줄 알아? Hal itu membuat Yeonjin marah, lalu memberikan pelajaran kepada Juhye agar tak mendekati tunangannya lagi. Juhye tak gentar dengan ancaman Yeonjin. Ia justru berbalik menyerang sembari mengatakan jika selama ini ia sudah berusaha melupakan Taeyong. 이거 안 나? 내가 어지간하면 그냥 참고 넘어가려 했거든? Keesokan harinya, Sun Chun melakukan sesi wawancara pertama tentang perusahaan Moslab yang pernah ia rintis dengan bantuan pemerintah. Karena saat itu, Tuan Huang tak memberikan bantuan modal. Seusai wawancara, Sun Chun mengajak Juhye makan malam, sembari meyakinkan jika ia tak terlibat dengan kematian Tuanna. Walaupun saat itu Juhye menunjukkan bukti di mana ia melihat Taeyong saat pelayan Kim tertabrak mobil. 오빠 죽음 끝까지 밝힐 거야. 그래서 너 주희야. Di malam itu, Juhye pulang ke kosannya dengan langkah yang sangat berat. Tak jauh dari tempat itu, Taeyong menunggu Juhye untuk menghiburnya. Pada kesempatan itu, Taeyong mengungkapkan perasaannya kepada Juhye jika ia ingin hubungan keduanya lebih dari sekedar teman. 나 여전이구나. 이런저런 이유로 아직도 너 좋아한다. Saat akan pulang, Taeyong melewati jalanan sepi di bawah jembatan, tapi anehnya ia tak bisa melihat keberadaan wanita penjual barang antik. Kemungkinan hanya orang terpilih saja yang bisa melihatnya. 내가 안 보이나? Keesokan harinya, Yeonjin yang terbakar api cemburu mengingatkan Sun Chun agar tak melanjutkan sesi wawancara dengan Juhye, karena ia bisa membuat Sun Chun menyesal seumur hidup. 하고 싶지 않은 당장 당장 때려치는 게 좋아. 네 금수저 내가 갖고 있잖아. Di suatu malam, Sun Chun mengajak Taeyong dan keluarganya karena ia teringat jika hari itu adalah hari pernikahan orang tuanya. Tak diduga, Tuan Huang mengetahui jika Taeyong memilih menghabiskan waktu dengan orang tidak penting ketimbang hadir dalam rapat dewan. 오랜만에 뵙습니다. 대박! Makan malam itu terasa canggung karena Tuan Huang mengejek keluarga Sun Chun dengan halus. Ia bahkan mengkritik kesombongan Sun Chun menolak bantuan pekerjaan dari Taeyong. 절실하지 않았단 얘긴데 아니면 혹은 무능하거나 짝같이 노력하면 못 벌기가 힘든 게 또 돈 아니겠어? Ucapan Tuan Huang benar-benar membuat Seong Ah sakit hati, walau Lee Chol justru tak memikirkannya. 지금 무슨 버르장머리야? Taeyong bersyukur karena di depan Tuan Huang ayahnya berujar jika ia sangat bangga dan menaruh kepercayaan yang besar kepada setiap anak-anaknya. 우리 승천이는 아니에요. 우리 승천이 저한테 너무나도 자랑스러워. 이거 비싼 건데. Sempat melarang putranya untuk menggambar webtoon, tapi kini Lee Chol memberi dukungan dengan memberikan buku-buku gambar dan perlengkapan lain yang dibutuhkan Sun Chun. Ia yakin nasib anaknya berbeda dengan Lee Chol yang kurang beruntung sebagai komikus. 엄마 아빠 아들인 거 자랑스러워.
아무것도 아닌 사람들한테! 조용. Berbeda dengan suasana di rumah Sun Chun yang penuh kehangatan, di kediaman Tuan Huang, Sun Chun justru mendapat teguran dari ayahnya. Karena sekembalinya dari Amerika, ia belum bisa menghilangkan rasa kasihan kepada orang miskin. 난 도무지 널 이해할 수가 없. Menurut Tuan Huang, kekuasaan dan kekayaan bukan untuk pribadi. Jika putranya ingin menguasai grup Dosin, maka ia harus berhenti beramal sesuka hati. Sun Chung berkata jika ia melakukan itu karena iri dengan kehidupan keluarga Lee Chol yang selalu dipenuhi kasih sayang. 엄마의 누나의 Yongsin menyalahkan dirinya yang gagal membimbing Taeyong sebagai ibu tiri. Tuan Huang menduga Yongsin berubah menjadi baik lantaran ia khawatir Tuan Huang akan membocorkan identitas Juntai. Tuan Huang bahkan tak tertarik saat Yongsin membahas mengenai ayah biologis Juntai. 어디 한둘이어야지. 내 관심 밖이야. Beberapa hari berlalu, Sun Chun melakukan wawancara di rumahnya. 내 황태용이라는 산입 찍는다네? Yeonjin geram karena ia mendapat pesan dari Janggun berisi kemesraan tunangannya dengan Juhe. Ia tak menyangka Sun Chun benar-benar menyepelekan ancamannya tempo hari. Saat ada waktu, Juhe menyelinap ke kamar Taeyong dan membuka brankas berharap bisa menemukan berkas keterlibatan Taeyong dengan kematian ayahnya. Setelah membuka satu persatu berkas dalam amplop berwarna coklat, Juhe tak menemukan artikel yang mencurigakan. Ia hanya melihat buku gambar dengan coretan yang tak ia pahami. Namun yang benar-benar membuatnya penasaran adalah tentang keberadaan buku yang pernah ia berikan kepada Sun Chun. 뭐 하는 거야? Sun Chun lalu mempergoki Juhe menggeledah kamarnya. Juhe menanyakan bagaimana mungkin buku yang ia berikan kepada Sun Chun kini berada di kamar Taeyong. 그 전에 네가 먼저 대답해. Berpindah ke lain tempat di mana Yeonjin mengundang Taeyong membicarakan masalah pekerjaan. Taeyong yang sedang frustasi memikirkan cara menghasilkan uang tanpa pikir panjang untuk menerima ajakan tersebut. 을 갖게 될게요. Yeonjin yang sudah terlanjur kecewa dengan tunangannya sengaja membawa sendok milik Sun Chun dengan meminjamkannya kepada Taeyong. Ia seolah tak peduli dengan risiko yang sudah ada di depan mata. Jika kemungkinan besar Taeyong akan mengetahui jika dirinya sedang bertukar kehidupan dengan Sun Chun. Nantikan video selanjutnya hanya di channel Info Film. Terima kasih.